baca doa. Doa dimulai. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri, bentuk, dan struktur tubuh virus. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran virus yang menguntungkan dan merugikan. Itu yang pembelajaran yang akan kita selesaikan hari ini. Sebelum kita masuk di bagian inti pembelajaran kita hari ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Pernahkah kalian mengalami sakit flu? Pernah. Apa penyebabnya? Virus. Virus. Ya, virus ya. Bakteri. Kita akan tahu setelah belajar materi virus dan peranannya hari ini, kita akan tahu sebentar apa yang menyebabkan kita menderita penyakit flu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah virus itu termasuk makhluk hidup? Tidak. Virus termasuk makhluk hidup? Oke. Nah, sebentar kita juga akan tahu apakah virus itu termasuk makhluk hidup atau tidak. Kita belajar tentang makhluk hidup kan? Benar. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok. Jadi sebentar kalian akan saya bagi kelompok. Kelompoknya itu terbagi ke dalam 5 kelompok. Setiap kelompok Ibu akan kasih lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja ini sebentar kalian akan selesaikan, kemudian kalian diskusikan dan presentasikan. Saya tentukan kelompoknya dulu. Saya pilih kelompok 1 yang ini, kelompok 1 ya. Kelompok 2, ini kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke? Sebelum kita memulai mengerjakan lembar kerjanya, silakan diperhatikan dulu petunjuk pengerjaannya. Di halaman depan itu di LKPD ada identitas tak, mulai dari nama kelompok, kemudian nama-namanya. Tulis ya, diisi siapa saja nama-nama kelompok tak. Kemudian di lembar kedua silakan dibuka. Di lembar kedua itu ada petunjuk pengisian LKPD. Di situ ada materi yang akan kita selesaikan. Materinya itu adalah tentang ciri-ciri virus, bentuk virus, struktur tubuh virus, dan peran virus. Nah, di lembar ketiga silahkan dibuka. Di lembar ketiga itu ada soal-soalnya. Itu sebentar ya akan kita selesaikan dalam kelompok K. Kemudian kita akan presentasikan. Jadi masing-masing kelompok sebentar naik mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, silakan dimulai dulu. Mulai mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya bisa dicari di Google dengan bahan bacaan yang tersedia di hadapan Pak. Silakan dibuka.
virus apa yang menguntungkan dalam kehidupan. Yang ini serangan virus yang merugikan, virus apa yang merugikan. Misalnya kalau ini yang merugikan. Misalnya ini virus virus yang penyakit cacar pari. Ini juga ada nama virusnya di situ. Kan cacar pari. Ya, bagaimana? Sudah selesai rekamannya? Oke. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok K. Nah, di sini saya minta yang akan presentasi pertama itu siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Oke, kalau begitu silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan, tampil di depan. Kelompok 1 ada yang bertindak sebagai moderator dan yang lainnya sebagai pemateri. Silakan kita mulai untuk meminta kelompok 1 memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya memulai materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu serta memperkenalkan nama kelompok anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriana, selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Cimri. Perkenalkan, nama saya Satria. Nama saya Dewi Santa, selaku sebagai moderator. Memberikan penjelasan terhadap kelompok teman kelompok saya. Adapun ciri-ciri virus yang pertama, tidak memiliki salinan untuk bervariasi, hanya dapat dilihat dengan mikroskop sensor. Tidak memiliki virus yang memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk membuat antibodi. Protein pendukung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Tidak bisa digunakan. Saya akan menjelaskan penanganan virus yang mematikan dan penyakit. Virus dapat menyebabkan beberapa macam penyakit seperti berbagai jenis cacar, campak, influenza, bahkan penyakit mematikan seperti AIDS dan SARS. Contohnya seperti cacar variole disebabkan oleh virus jenis Anthracovirus. Campak disebabkan oleh virus. AIDS disebabkan oleh HIV atau human immunodeficiency virus, dan flu disebabkan oleh virus influenza dan parainfluenza. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Anda. Baik, selanjutnya setelah menjelaskan tentang materi yang dibawakan oleh teman kelompok saya akan membuka sesi tanya jawab. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, perwakilan dari kelompok 5. Sesuai dengan yang kalian jelaskan, yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana virus berproduksi. Baik, perkenalkan, nama saya Kartika, perwakilan dari kelompok 4. Yaitu pertanyaan saya, bagaimana cara vaksin bekerja dalam melawan virus? Baiklah,
Saya akan bertanya, jelaskan proses replikasi virus dalam sel inangnya. Jelaskan proses virus dalam sel. Oke, saya masih membuka sesi pertanyaan terakhir. Silakan. Baik, saya Anissa Nurbainifika berterima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana virus dapat menyebabkan penyakit pada manusia? Pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana cara vaksin bekerja dalam melawan virus, mencegah virus masuk ke dalam sel inang? Apakah jawaban kami diterima? Baik, jawabannya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, mohon diperhatikan jawabannya. Bagaimana virus dapat menyebabkan penyakit pada manusia dengan merusak? Jawabannya yaitu dengan merusak jaringan kulit. Bagaimana dengan kelompok penanya? Apakah jawaban bisa diterima dengan baik? Baik, untuk kami akan menjawab. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana proses replikasi virus dalam sel inangnya. Jadi replikasi virus melibatkan beberapa langkah termasuk penempelan dan penetrasi virus ke dalam sel inang, sintetis materi genetik baru, dan perakitan partikel virus yang baru. Setelah replikasi selesai, sel inang seringkali hancur dalam proses pelepasan virus baru. Bagaimana? Oke, terima kasih. Baik, sebelum kami menutup presentasi pada hari ini, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Virus memiliki peranan dampak negatif dan positif terhadap makhluk hidup. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan atas presentasi kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok yang disampaikan oleh kelompok 1. Kasih aplaus dulu. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdiri kami di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang virus dan peranannya. Baik, sebelum saya melanjutkan menjelaskan materinya, pertama-tama kami ingin memperkenalkan anggota kami dulu, yaitu perkenalkan nama saya Yudhya Bersari selaku moderator. Saya pakai juga sebagai Saya Abdul Rahman. Virus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Aseluler yaitu tidak memiliki sel, berukuran antara 20 sampai 300 mm, lebih kecil dari bakteri. Hanya memiliki satu macam asam nukleik, DNA saja atau RNA saja. Asam nukleik diselubungi oleh selubung protein yang disebut kapsid. Hanya dapat hidup dan berproduksi di dalam sel hidup. Tubuhnya dapat dikristalkan, bentuknya oval, silinder, polihedral atau kompleks. Adapun beberapa bentuk virus yaitu batang, contoh tobacco mosaic virus, polihedral, contoh adenovirus, bola, contoh influenza virus, contoh T-event bacteriophage. Adapun struktur virus sebagai berikut: 1. Asam nukleik, 2. kapsid, 3. kepala, 4. ekor, 5. leher, 6. serabut kaki. Selanjutnya, peranan virus yang menunjukkan dalam kehidupan. Yang pertama, membuat vaksin protein. Virus dapat digunakan untuk membuat vaksin protein yang membantu tubuh manusia membentuk tersebut. Pembuatan rekayasa genetik. Virus dapat digunakan dalam pengembangan rekayasa genetik untuk terapi gen, seperti dalam terapi gen untuk penyakit
saja struktur dan ciri-ciri virus? Bukan. Baik, sebutkan bentuk virus dan dampak negatif serta dampak positif virus. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4, yaitu bagaimana vaksin bekerja dalam mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Yaitu vaksin bekerja dengan memberikan perlindungan terhadap suatu virus melalui stimulasi sistem kekebalan tubuh. Vaksin mengandung bagian atau varian lemah dari virus yang merangsang produksi antibodi dan sel T kekebalan tubuh. Jika seseorang kemudian terpapar virus ini, sistem kekebalan tubuh sudah siap untuk melawan infeksi, mencegah atau mengurangi tingkat keparahan penyakit tersebut. Vaksinasi memainkan peran penting dalam mengendalikan penyebaran penyakit dan mencapai kekebalan kelompok. Baik, pakai jawaban. Baik, kami lanjut untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Kapsil merupakan kulit protein yang melindungi atau melindungi dari virus. Kapsil terbentuk dari banyak subkulit protein yang disebut dengan plasmid. Kapsil bertanggung jawab terhadap bentuk tubuh virus. Secara tersebut enak berfungsi untuk melekat pada sel inang. Gabungan asam nukleat dan kandungan kapsil disebut nukleokapsid. Asam nukleat, penggunaan asam nukleat yang ada di dalam virus adalah untuk penggunaan instruksi pada bagian-bagian virus yang lain. Selain itu juga untuk bereproduksi. Leher virus. Leher merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor. Tidak semua virus mempunyai leher, hanya virus kompleks saja yang memiliki leher. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban Anda memberikan informasi baru. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ciri-ciri virus sebagai berikut. 1. Aseluler, yaitu tidak memiliki sel. 2. Berukuran antara 20 sampai 300 mm lebih kecil dari bakteri. 3. Hanya memiliki satu macam asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. 4. Asam nukleat diselubungi oleh selubung protein yang disebut kapsid. 5. Hanya dapat hidup dan berproduksi di dalam sel hidup. 5. Tubuhnya dapat dikristalkan. 6. Bentuk oval, silinder, polihedral atau kompleks. Adapun struktur virus sebagai berikut, yaitu 1. Asam nukleat, 2. Kapsid, 3. Kepala, 4. ekor, 5. leher, 6. serabut kaki. Baik, pada pertanyaan apakah jawaban diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya adalah saya terima. Baik, ya. Baik, apakah pertanyaan dari kelompok 1 kembali? Pertanyaannya diulangi kembali. Sebutkan bentuk virus dan dampak negatif serta dampak positif dari virus. Bentuk, ada 3 pertanyaannya. Bentuk, dampak. Kita akan menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Yuk, saya minta satu orang. Silakan Amelia Febriana. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil pada materi pada hari ini tentang
ciri-ciri serta bentuk dan struktur dan peranan virus. Ciri-ciri virus tidak memiliki sel inang dan bentuk bervariasi, sedangkan bentuk virus bulat batang, silindris, bentuk tidak beraturan. Maksudnya bentuk tidak beraturan adalah bentuk yang campuran dari bulat, batang, oval, dan silindris. Dan serta struktur tubuh virus, kapsid, asam nuklea, leher selubung ekor. Dan peranan virus dalam kehidupan makhluk hidup yaitu virus menggantungkan dan dimanfaatkan untuk antibodi, melemahkan bakteri, dan memproduksi vaksin, serta bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. Dan peranan virus di dalam kehidupan selanjutnya, virus dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti berbagai jenis cacar, campak, influenza, bahkan penyakit-penyakit mematikan seperti cacar valida disebabkan dengan virus jenis Octodifecus, campak disebabkan oleh morbillivirus, AIDS disebabkan oleh HIV yaitu kuman imunodefisiensi virus, flu disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza. Terima kasih. Inilah kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tentang peranan virus, struktur, bentuk, dan ciri-ciri virus pada hari ini. Terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan kesimpulan yang disampaikan oleh Amelia. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Senang. Oke. Apakah ada kendala pada saat belajar? Tidak ada. Alhamdulillah. Terus, siswa semua aktif ya? Aktif. Oke. Nah, hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan kita akan lanjut di materi bagaimana virus bereproduksi. Dan minggu depan kita akan kembali mendiskusikannya. Kelompok yang ini kita akan kembali berdiskusi bagaimana cara virus bereproduksi. Dan tadi sudah ditahu bagaimana itu virus, bagaimana ciri-ciri virus,